Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Secara khusus saya akan baca ayat 21 sampai 25, firman-Nya berkata demikian. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita. Satu Tuhan mengaruniakan berbagai karunia. Itu berarti bahwa berbagai karunia yang diberikan kepada kita itu bersumber dari satu Tuhan. Bersumber dari Allah yang esa di dalam Yesus Kristus melalui pekerjaan ataupun kuasa Roh Kudus. Jadi ini hal penting untuk kita pahami dan sadari bahwa betapapun karunia-karunia yang kita punyai, kita harus menyadari dan mengakui bahwa itu bersumber dari satu Tuhan, bukan dari banyak Tuhan. Makanya di sini dikatakan bahwa memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, kalau satu Tuhan mengaruniakan berbagai karunia dalam hidup kita, maka kita melihat apa yang dituntut dari kita. Sebelum kita melihat apa yang dituntut dari kita, kita perlu memahami apa yang dimaksud karunia dalam konteks 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 21 ini. Karunia di sini adalah karisma, yaitu kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita yang sudah lahir baru. Jadi yang belum mengalami lahir baru itu belum memiliki apa yang namanya karunia Roh Kudus itu. Karunia Roh Kudus adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita pada waktu kita lahir baru. Yang namanya kemampuan khusus berarti kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan khusus itu dijelaskan dalam ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ada yang diberi kemampuan khusus sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar, karunia mengadakan mujizat, karunia menyembuhkan, karunia melayani, karunia memimpin, maupun karunia-karunia yang lain. Itu semua kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, kalau kita memiliki satu Tuhan yang mengaruniakan berbagai karunia, maka ada beberapa hal penting yang dituntut dari kita. Yang pertama, dalam ayat 21 dan 22, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ayat ini mau mengatakan bahwa karena kita memiliki satu Tuhan, bersumber dari satu Tuhan yang mengaruniakan kepada kita berbagai karunia, maka yang pertama yang dituntut dari kita adalah mari kita saling membutuhkan. Jadi karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita bukan untuk disombongkan, bukan untuk kita bermegah, tetapi justru melalui karunia-karunia yang diberikan kepada kita lah, kita harus pakai dalam pelayanan, karena itu kita saling membutuhkan. Itu yang dimaksud dalam ayat 21,
Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Tidak bisa. Seperti itu dalam pelayanan kita, para pelayan, para majelis, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sekecil apapun, serendah apapun peran kita, kita menyadari bahwa ketika kita sudah diberikan karunia oleh Roh Kudus, artinya bahwa kita bisa berperan dalam pelayanan. Dan ketika kita berperan dalam pelayanan, mari kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bukan saling sikut-menyikut antara satu dengan yang lain. Jadi para pelayan firman, kita butuh pendeta, butuh para penatua, para syamas. Demikian juga para syamas, para penatua butuh para pendeta. Dan sebaliknya, kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua yang dituntut dari kita, karena kita memiliki satu Tuhan yang mengaruniakan berbagai karunia. Ayat 23, 24. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Di sini kata penghormatan diulang-ulang, menunjukkan bahwa karena kita dikaruniai Tuhan berbagai karunia, maka hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah mari kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kita bukan untuk berlomba. Karena itu karunia-karunia bersumber dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita ini manusia yang Superman, bukan. Dalam pelayanan tidak ada Superman, tidak ada Spiderman, tidak ada Batman. Yang ada dalam pelayanan adalah teamwork, tim super. Itu yang ada dalam pelayanan. Karena tidak ada pelayanan maju hanya karena satu orang. Pelayanan maju karena kita semua, bukan karena satu orang. Nah, karena itu kita perlu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Betapapun dia junior dan dia diberi Tuhan kepercayaan yang tinggi, ya kita sebagai senior harus menghormati yang junior. Demikian juga junior, kita juga menghormati yang senior. Sehingga dalam pelayanan yang terjadi suatu hubungan yang sehat. Karena kita berbagai memiliki karunia yang berbeda-beda, tapi bersumber dari satu Tuhan. Maka kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh ada perpecahan. Tidak boleh ada saling sikut-menyikut satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Maka saya percaya pelayanan kita akan baik, pelayanan kita akan efektif, dan pelayanan kita akan berdampak kalau kita saling menghormati satu dengan yang lain. Yang terakhir, karena kita satu Tuhan yang mengaruniakan berbagai karunia, maka yang ketiga yang dibutuhkan, yang dituntut dari kita adalah ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Inilah one body of Christ. Kita satu tubuh Kristus. Maka kita dituntut untuk apa? Yang ketiga, saling memperhatikan. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Itu yang harus kita ciptakan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, bahwa kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita harus saling peduli antara satu dengan yang lain. Baik sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai sama, sebagai guru jemaat, sebagai pelayan firman, apapun kita belajar untuk saling memperhatikan. Sehingga penderitaan satu orang, bukan hanya satu orang yang mengalami penderitaan itu, tapi kita juga turut merasakan penderitaan itu, sehingga kita juga ada solidaritas kepada sesama kita, yang notabene-nya kita adalah tubuh Kristus,
sehingga kita bisa saling memperhatikan, saling menolong, saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Dan saya percaya itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ataupun juga dalam pelayanan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Satu, Tuhan mengaruniakan berbagai karunia. Ajar dan tolong kami supaya kami saling membutuhkan. Tolong kami supaya kami saling menghormati. Dan tolong kami supaya kami saling memperhatikan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.